Oke, halo my dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama Kurati. Aku mau berbagi pesan general yang judulnya kali ini adalah apa sih yang akhirnya membuat dia kembali kepada kamu dan memilih kamu? Apa sih alasan dibalik itu? Kenapa dia kembali lagi? Apa yang membuat dia kembali? Oke, so ini mungkin bisa resonate, mungkin bisa enggak, take it easy aja, tapi mungkin kalau kamu bertanya-tanya apa sih yang membuat dia kembali ke kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang orang ini pikirkan sehingga membuat dia kembali, apa yang dia rasakan, apa yang ada dalam benaknya sehingga dia mikir untuk balik sama kamu. Let's see. Okay, love spell, you've been bewitched. Oh. Okay. Okay, narcissist. Oke, di sini ada health, pregnancy. Kemudian di sini aku dapat challenges. Oke. Someone else. Oke. Kemudian di sini Mercury retrograde. Oke. Di sini ada dead night dan di sini ada cycle. Oke, nyambung. Oke, tadi kenapa kalau aku bilang di sini ada siklus. Oke, so kembali lagi ini ada dealing dengan semesta universe ya. Kadang kita dipertemukan dengan seseorang itu tidak ada yang kebetulan, bukan kadang sih, absolutely yes semuanya. Tidak ada yang kebetulan, pasti ada purpose, pasti ada tujuan, pasti ada alasan, ada reason di situ. There is a reason and purpose, ada tujuan. Apa sih tujuannya kamu dipertemukan sama dia? Apakah jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup? Mungkin bisa seperti itu. Tapi apa yang membuat dia kembali? Kalau aku lihat di sini ada takdir. Oke, yang pertama memang takdir. Oke, yang ada siklus di situ. Jadi semesta kayak menuntun dia balik lagi sama kamu, ngingetin dia sama kamu. Oke, itu kalau dari segi semesta. Oke, tapi kita akan lihat dari segi yang lain. Oke, yang pertama kalau aku lihat mungkin di sini kamu dealing dengan narsisistik ya, atau mungkin di sini ada sabotase dari orang lain ya, sabotase masuk ke dalam hubungan kalian sehingga dia memilih untuk melepaskan kamu dan dia pergi dengan orang lain itu ya, karena mungkin di sini ada ego, mungkin dia merasa kayak the grass is greener on the other side, kayak rumput tetangga lebih hijau, kayak dia merasa mungkin lebih happy ya di situ. Tapi finally dia menyadari di situ. Ya, dia menyadari di sini mungkin dia bisa kayak lebih baik, atau mungkin dia juga dealing, atau mungkin dia dealing dengan seseorang yang narsisistik ya, yang akhirnya dia menyadari ini salah, hubungan ini nggak baik di situ, hubungan ini toksik ya. Dia menyadari dia memilih orang yang salah, dia memilih orang yang dia memilih pilihan yang salah dan dia menyadari bahwa kamu yang tepat di situ. Oke, yang pertama dia menyadari bahwa pilihannya salah. Pilihannya salah adalah dia pergi dari kamu dan memilih orang lain. Itu salah banget. Oke, yang kedua, there's something about love spell. Ini mungkin kayak dibilang mantra. Tapi aku bisa bilang sih di sini kayak ada something, tarikan energi ke kamu. Again, mungkin ada campur tangan semesta dari siklus, tarikan energi yang dia nggak bisa lepaskan. Ya mungkin kamu dan dia ada ikatan, ya ikatan batin yang kuat sehingga dia kayak nggak bisa melepaskan kamu. No matter what, walaupun dia dealing dengan orang lain, walaupun dia menikah dengan orang lain, walaupun dia apa, tapi ada sisi yang dia nggak bisa kayak get you out of their mind. Gimana sih kalau orang kayak dimantrai kan kayak fokusnya ke dia aja kan. Nah seperti itu, dia juga sama. Jadi dia nggak bisa melepaskan kamu, dia nggak bisa melupakan kamu, dan dia kayak kok ada sesuatu ya, kenapa di situ kayak teringat terus sama kamu, mungkin kamu sering hadir di mimpi dia, atau dia kayak kepikiran sama kamu di situ. Dan di sini kayak dia menyadari bahwa hubungan dengan atau dia memilih orang lain, atau dia memilih egonya, dia merasa di sini kayak ada kesendirian, dia merasa kayak di sini alone, dia merasa kesini kayak di sini kayak nggak bisa, ada something missing, ada yang hilang di situ ya, ada yang hilang ya di sini kayak kalau, dan dia sering banget flashback ke masa lalu, entah mungkin kenapa dan kenapa dia selalu keinget sama kamu. Jadi pikirannya dia rindu, dia menyesal di situ. Dan kalau aku lihat di sini ada health ya, health issue could arise. Jadi kalau aku lihat mungkin ada hal-hal yang dia bandingkan, mungkin pada saat dia sakit kamu ada di situ, pada saat dia down kamu selalu ada support dia, atau kamu yang menemani dia dari nol ya, tapi ketika dia sukses dia pergi dengan orang lain yang mungkin hanya akhirnya memanfaatkan dia.
dan dia kayak kayak getting shock di situ, kayak deg 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 deg. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalau aku lihat ada pregnancy, jadi kalau aku lihat kayak mungkin kamu juga dan dia ada anak, ya kalian sudah menikah, terus ada sabotase orang lain atau ada ego yang akhirnya membuat dia pergi dari kamu, tapi dia kembali lagi, mungkin juga dia kangen, dia ingin berkumpul dengan kamu, dengan anak kamu di situ, atau mungkin di sini kayak ada sisi kayak ya kamu baik, perhatian luar biasa, dan dia menyadari bahwa mungkin rasa itu ada sama kamu di situ. Dia kayak antara denial, tapi dia juga kayak kangen, ya dia juga rindu untuk berkumpul. Kalau kamu sudah menikah dan ada anak, dia merindukan itu di situ. Atau mungkin dulu kamu dan dia merencanakan pernikahan dan pengen berkeluarga, dia ingin lagi sama kamu di situ, seperti itu. Dan kalau aku lihat juga hubungan antara kamu mungkin sudah lama sama dia, mungkin ada on off yang kayak mungkin harus diperbaiki, yang mungkin dia menyadari bahwa selama ini yang selalu ada buat dia itu kamu. Oke, okay? Dan dia kayak kangen komunikasi sama kamu, kangen perhatian dari kamu, kangen kasih sayang dari kamu, kangen cinta kamu, ya. Dan again, cycle membawa dia kembali sama kamu di situ, siklus, ya. Ada takdir, oke. Okay? Dan di sini kalau aku lihat kayak ada sisi, again, mungkin kamu kenal dia via internet, online, sosial media, atau mungkin di sini kayak terhubung dengan komunikasi, ya mungkin dia blokir, dia ghosting, tapi dia menyesal dan dia nggak bisa melupakan kamu, dia nggak bisa melepaskan kamu dari ingatannya. Dari sekarang mungkin kayak sendiri, atau mungkin dia kayak merasa tidak ada yang bisa seperti kamu tak tergantikan, ya. Dan dia kayak kangen mungkin kencan pertama kalian, dia kangen cara kamu kayak baik sama dia, dia kangen mungkin dengan masakan kamu, perhatian kamu, kepedulian kamu, sayangnya kamu, cintanya kamu, atau mungkin mungkin cara kamu memperlakukan keluarga dia itu baik, berbeda mungkin dengan yang sekarang itu kayak nggak peduli. Jadi ada dia sisi selalu membandingkan dengan yang sekarang yang dia punya, atau mungkin dengan kesendirian sekarang dia ngerasa kayak ada yang hilang dari dirinya. That's why dia ingin kembali sama kamu, dia ingin memperbaiki semuanya, dia ingin mengulang lagi masa-masa itu, dia merindukan saat pertama kali ketemu sama kamu, jalan sama kamu di situ. Dan memang dia harus membuat keputusan. Dan apalagi mungkin dengan sekarang kamu udah nggak ngejar dia, kamu nggak fokus sama dia, dia makin ke-trigger di situ, oke? Okay? Ya, and then reach out, look at this, dia bakal hubungin, dia bakal komunikasi, dia merindukan semua tentang kamu, suara kamu, ketawa kamu, nyembelinnya kamu, mungkin bawa parfum kamu, ya anything, ya ada sesuatu hal yang dia nggak bisa melepaskan itu. Dan reach out, dia bakal komunikasi. Again, di sini Mercury retrograde, ya mungkin nanti akan ada di Mercury retrograde, aku lupa kalau Mercury retrograde selanjutnya itu mungkin di bulan April ke Mei, ya, atau mungkin di bulan April, aku lupa sudah. Tapi ya, dia bakal reach out, dia ingin memulai awal baru, dia kangen sama kamu, dia menyadari dia mungkin salah, dia mungkin narsisistik, dia memilih orang yang salah, dia kangen, dia rindu di situ, dia pengen lagi sama kamu. There's no one like you, tidak ada yang bisa seperti kamu. You are something, you are different, kamu berbeda di situ. Oke, as of sort, yes, dia kangen. Again, mungkin kamu sering melihat 11-11 atau triple one di situ, ya. Dia takut mungkin kamu kayak pergi di situ, dia kayak menyesal. Kayak mungkin dia juga dapatkan karmanya. Look at this, apa yang pernah dia lakukan sama kamu itu akhirnya terjadi pada dia. Mungkin dia ditinggalkan, mungkin dia dimanfaatkan, mungkin dia hanya dia seperti itu dan hidupnya lontang-lantung, terombang-ambing, dan dia nyesel. Oke, di sini sometimes I wonder if you care. Kadang-kadang aku berpikir apakah kamu masih peduli padaku, ya. Dan di sini kayak I feel the same way. Jadi dia masih menyukai kamu, dia masih sayang sama kamu, dia masih mencintai kamu, dan terhubung dengan karma, dia juga mendapatkan. Jadi apa yang dulu kamu rasakan ketika dia meninggalkan kamu, sekarang dia rasakan. I feel the same way, like you had, like you felt before, like you had before. Dia merasakan rasanya kehilangan bagaimana, rasa sakit itu bagaimana, rasa kangen itu bagaimana. Jadi mungkin dia menyadari berharganya kehadiran kamu, karena seseorang itu akan merasakan kehadiran seseorang berharga ketika itu sudah nggak ada, ketika itu sudah kehilangan. That's all. Okay, do you even see me that way? Kalau aku lihat sekarang dia merasakan kesakitan yang luar biasa, ya. Dia merasakan kesakitan, dia merindukan kamu, dia kangen sama kamu di situ, tapi dia takut. I'm afraid to talk to you. Aku terlalu takut untuk bicara sama kamu. Ya, ada something kayak dia masih nggak bisa. Walaupun mungkin dia bertemu dengan orang lain, tapi dia nggak bisa melepaskan kamu dari ingatan. There's something about you.
energi kamu, aura kamu, oke. Di Ace of Pentacles, jadi kalau kulihat again satu mungkin penting. Ya, dia ingin menawarkan kembali, mungkin dia ingin meminta maaf, tapi dia terlalu takut untuk bicara dengan kamu. Mungkin seperti itu. Oke. Oke, dan di sini, oke. Oke, you are so beautiful. Ya, dan dia melihat kamu kayak bener-bener kalau dibandingkan apakah aku layak bersanding sama kamu, ada insecure, dia merasa insecure sekarang. Apalagi mungkin kamu berubah ya, dulu kamu bener-bener berubah ketika dia pergi dari kamu berubah, memperbaiki diri kamu nge-gym, kamu ubah dandanan kamu lebih cantik, kamu upgrade diri kamu lebih tampan, dan dia menyesal di situ. Maybe let me hold you, biarkan aku memeluk kamu, biarkan aku memiliki kamu. Mungkin seseorang kelahiran 97 atau mungkin seseorang kelahiran 71, 72. Ya, sorry. Mungkin seseorang kelahiran 92, mungkin seseorang kelahiran 98, again, 91 penting. Oke, kemudian di sini you are very special, dan dia merasa kamu sosok yang spesial. That's why dia kembali, dia ingin meminta maaf, dia ingin menawarkan Ace of Wands. Look at this, Ace of Swords, Ace of Wands, Ace of Pentacles, kemudian reach out. Ini satu. Dia ingin memulai awal baru. Dia menyesal dan dia dapatkan karmanya, makanya dia kembali lagi sama kamu, dan ada cycle semesta membuat dia balik. Terlebih mungkin energi kamu sudah lebih baik dan dia kayak wow, menyesal di situ. Oke, let's see again. Ya, dan di sini kayak oke, you make me want to do bad things. Ya, kayak mungkin dulu kamu dan dia ada konflik, akhirnya kalian berpisah, tapi di sini kayak do I miss you, dia merindukan kamu. Apakah kamu merindukanku? Oke, aku butuh waktu, tapi dengan semakin kamu tidak ada dalam hidupku, semakin kamu absen dalam hidupku, semakin kamu memberikan aku space, semakin aku merindukan kamu. That's why dia kembali. Tidak ada yang bisa seperti kamu. Oke, let's see again. Oke, again, ya, kamu sudah mencintai diri kamu, and then dia ke-trigger di sini. Love yourself first. Karena cinta terbaik adalah mencintai diri sendiri, dan chemistry. Oke, chemistry yang sangat kuat, there's a strong magnetic attraction, chemistry yang dia nggak bisa lepaskan dari kamu, yang tidak ada yang bisa seperhatian kamu, sepeduli kamu, mungkin pada saat ngerawat dia, sayang sama dia, ketulusan kamu, genuine-nya kamu, semua itu yang dia kayak akhirnya merindukan di situ. Oke, dan dia masih punya passion, dan dia melihat kamu kayak sosok yang benar-benar kayak bisa membuat dia lebih baik, make them a better person. Tapi ternyata pada saat dia bersama yang lain, dia malah lebih jatuh. So, it's different. That's why dia akhirnya mikir untuk dia harus balik sama kamu. Karena kalau enggak, dia bakal kehilangan kesempatan seumur hidup, dan dia nggak bakal mungkin menemukan yang lebih baik lagi dari kamu, dan sebaik kamu. Oke? Itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.